Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan kemarin kita mulai dengan bicara tentang dasar yang teguh. Dan kemarin juga kami bahas tentang di akhir zaman banyak orang akan murtad. Mereka akan meninggalkan Tuhan. Mereka akan meninggalkan iman percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Saya tidak tahu. Tapi pasti ada alasannya. Ya, mereka ingin dengar sesuatu dan akhirnya itu disampaikan dan mereka mengikuti itu. Makanya kemarin saya juga bilang, penting sekali untuk kita memiliki dasar yang teguh, dasar yang kuat. Dan kami sudah mulai baca Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan baca lagi. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ya, ini jelas kita harus berbicara tentang perkembangan yang penuh. Tetapi kalau dasarnya nggak kuat, ya, kenapa kita harus kembali kepada dasar supaya dasar dikuatkan? Kenapa banyak orang murtad? Karena dasarnya koyak. Karena dasarnya nggak teguh. Ya, dikatakan janganlah kita meletakkan lagi janganlah kita meletakkan lagi dasar. Ya. Jadi mungkin Anda berkata, Pastor, buat apa masih ngomong ini? Karena kita belum memiliki dasar yang kuat. Kalau dasar sudah kuat, kita tidak perlu bahas tentang dasar lagi. Dan kita tidak akan meninggalkan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Kita akan teguh di dalam Yesus Kristus. Nah, apa itu dasarnya? Yang pertama, pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, dasar kepercayaan kepada Allah. Yang ketiga, ajaran tentang pelbagai pembaptisan. Yang keempat, penumpangan tangan. Yang kelima, kebangkitan orang-orang mati. Dan yang keenam, hukuman kekal. Penting sekali kita mengerti ini supaya dasar itu benar-benar kuat. Yang pertama, dan kita akan fokus hari ini, yaitu tentang pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kalau kita harus ikutin Salomo, segala sesuatu itu sia-sia. Salomo itu sangat kaya dan dia berkata, itu pun kesia-siaan. Nah, apa yang kita harus berbuat? Kita harus bertobat dari perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu bertobat? Nah, kalau kita gabungkan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, kita akan menemukan satu definisi, yaitu mengambil satu keputusan untuk berbalik dari jalan jahat. Seringkali itu yang dilupakan. Ya, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 berkata, bila umatku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan jahat. Kemudian Tuhan akan dengar dari surga, dia akan mengampuni dosa kami dan memulihkan negeri kita. Tapi harus ada satu hal yang seringkali dilupakan, yaitu berbalik dari dosa. Pada waktu Yesus bertemu dengan orang yang disembuhkan, ya, di mana dia menyucikan diri di airnya dan dia disembuhkan, dia ketemu dengan orang itu. Dan Yesus berkata kepada dia, ya, Anda sudah pulih kembali. Baik, jangan berbuat dosa lagi. Apa yang Yesus berkata kepada wanita yang ditangkap, ya, waktu persinahan, ya, tidak ada yang menghakimi dia, tidak ada yang melempari batu untuk membunuh dia. Yesus bilang apa? Aku juga gak akan menghakimi kau. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang bicara tentang pertobatan. Pertobatan itu benar-benar 180 derajat berbalik dari jalan yang jahat. Saya sungguh percaya kalau Yesus ada hari-hari ini, di dunia ini, dia berjalan, dia putar dari kota ke kota, desa ke desa, dia cuma ada pesan satu.
Dan pesan itu sama dengan yang dia disebut di dalam Matius 4 ayat 17. Bertobat, ya, karena kerajaan surga sudah dekat. Ya. Seberapa jauh kita percaya itu? Seberapa jauh kita siap untuk bertobat? Karena jujur ngomong, hari ini kerajaan surga lebih dekat daripada 2000 tahun yang lalu. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Ya. Apa pesannya Petrus? Bertobat. Apa pesannya Yohanes Pembaptis? Bertobat. Bahkan di dalam Wahyu masih tetap ditulis kepada gereja di Laodikia, bertobat. Jadi saya percaya kalau kita benar-benar ingin melangkah di dalam Tuhan, kita harus memiliki yang pertama, bertobat dari semua hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita dapat belajar dari kehidupan anak yang paling kecil yang minta warisan, yang pergi habiskan semua. Dan pada waktu dia ada di bangsa yang jauh, dia sudah tidak ada hidup lah. Ya, semuanya udah habis, bis. Kita bisa belajar dari dia, apa yang dia lakukan. Karena dalam kehidupan dia, Anda dapat baca di dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat 17 sampai 19. Ada 3 hal yang dia lakukan. Yang pertama, dia sadar. Ya, dia sadar dan dia ambil satu keputusan. Karena dia sadar, dia ambil keputusan untuk berbalik. Ya, berbalik ke bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sadar bahwa dia yang pertama berdosa terhadap Bapa di surga. Nah, ini satu hal yang seringkali kita lupa. Kita cuma pikir bahwa kita berdosa terhadap orang. Ya. Sedangkan kita harus disadarkan bahwa kita terutama berdosa terhadap Bapa di surga. Makanya saya berkata penting sekali kita harus renungkan apa kata Tuhan. Bukan apa kata manusia. Ya, dia berdosa terhadap Bapa di surga dan kemudian dia berdosa terhadap Bapaknya yang ada di bumi ini. Dan yang ketiga, dia bukan hanya bicara saja. Tapi dia bertindak, dia berlangkah di atas kesadarannya. Ya, dia berlangkah. Awalnya dia cuma memikirkan saja, tetapi kemudian dia melangkah. Dia berbalik ke bapaknya. Ya, dan bapaknya itu udah siap untuk menerima dia. Mungkin Anda sekarang ini sudah jauh daripada Tuhan. Anda mungkin sudah meninggalkan iman Anda. Belum terlambat untuk berbalik. Ya, pada waktu Anda berbalik kepada Bapa di surga, Bapa di surga buka tangan lebar-lebar. Dan dia ingin menerima kau kembali sebagai anaknya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari ya sadar bahwa kita berdosa terhadap Bapa di surga. Dan kita bertobat. Ya, berbalik dari jalan jahat 180 derajat, ya, menuju kepada apa yang Tuhan miliki bagi Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus berbicara ke dalam hati kami masing-masing, kepada pribadi kami Tuhan. Tuhan, biar Engkau terus menunjukkan rencana kehendak-Mu Bapa. Biar kami dapat berbalik dari jalan jahat. Biar kami dapat bertobat Tuhan. Itu adalah dasar yang teguh untuk terus menerus. Engkau berjanji kalau kita mengaku dosa, Engkau akan mengampuni dan Engkau akan memulihkan. Engkau akan membersihkan kami dari segala dosanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Ya, saya berdoa supaya firman benar-benar tertanam di dalam hati Anda. Ya, biar benihnya memiliki satu akar yang kuat supaya Anda tidak dapat dikoyangkan ya oleh ajaran apapun juga, diombang-ambingkan di antar sini sana.
ya, tapi Anda teguh di dalam firman Tuhan. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai ketemu besok. Shalom.